Makan tuh realistis ya, gue budgetin 1 juta. Nah kalau gue punya UMR, kan kalau gue UMR. Dengan otak gue sekarang gue pasti kos-kosannya 1,5 juta. Itu gue mentok tuh. Mentok sama mentok-mentok kayak 1,5 juta. Nah makan, nah ini makan nih. Makan tuh realistis ya, gue budgetin 1 juta sebenarnya. Ini buat lu ada yang aneh-aneh. Menurut gua 1 juta itu a reasonable amount untuk lu bisa makan selama sebulan bahkan di Jakarta. 1 juta per bulan, 1,5 juta kos-kosan, itu udah sisa 2,5 juta. Jadi dari 5 juta gaji gua di sisa 2,5 juta itu. Kita harus mikir lagi karena gua UMR, most likely gua kerja nggak tahu gua jadi waiter, gua kerja di mall atau di mana gitu, atau di kantor gitu. Tapi udah pasti gua butuh transport. Ya, transport ini ya gua budgetin 500.000. Menurut gua make sense ya. Ini bukan gua naik Silverbird ya gitu ya. Itu langsung habis kali 500.000. Ini naik angkutan umum ya, kayak zaman dulu gua masih kerja mungkin naik motor itu, menurut gua 500.000 itu adalah angka yang make sense. Satu lagi pengeluaran yang menurut gua wajib, internet mungkin ada dari kos, tapi kan kita butuh bayar internet sendiri dan utilities yang lain gitu, kebutuhan yang lain-lain itu gua budgetin di 200.000. Ini gua coba sehemat-hemat mungkin ya. Berarti dikurangin semua, kurangin transport 500.000 ya, 200.000 untuk utilities. Uang gue tuh basically sisa 1,8 juta. Nah dan gue kalau di posisi UMR ini gue disuruh mikir ya karena teman gue ini. Realistis gue gak bakal nongkrong sama siapapun gitu. Gue gak bakal peduli kalau teman gue bilang, oh kita ke restoran ini, gue enggak lah, tai lah gue makan warteg lagi gitu. Gue gak bakal kemana-mana ya. Jadi kalau kata, oh budget entertainmentnya mana? Gak ada. Ini kondisi untuk gue seorang diri ya, ini bukan keluarga. Karena gue gak bisa bayangin kalau gue berkeluarga, karena gue belum berkeluarga. Tapi kalian dapat gambaran Rafa di sini. 1,8 juta itu gak bakal gue sisin 300.000 untuk Netflix entertainment, enggak akan ada entertainment yang gue punya. Dan ini kan in case ini gue gak boleh investasi leher ke atas. Kalau boleh leher ke atas gue pasti beli buku ya. Gue pasti beli buku yang bajakan yang 30.000 satunya. Biar gue beli 300.000 tuh benar-benar banyak ya. Itu pikiran gue kalau gaji UMR. Tapi balik lagi, ini gue gak boleh investasi leher ke atas. Jadi gue akan investasikan semuanya. Nah pertanyaannya kemana ya kan. Ini kita udah sampai ke golden question ya, investasi kemana. 1,8 juta itu gini. Karena gue di cap UMR ya. Jadi kan gue stabil. Gue tahu gue akan dapetnya UMR kecuali gue bego dibecatkan. Tapi ya basically gue UMR terus lah. Kita ngambil yang gampang ya. Gue UMR terus. Gue gak bisa dapetin fluktuasi income. Gue gak punya income tambahan. Gue gak bisa kerjain something yang overtime dapat uang lebih. Gue gak bisa jualin skill gue gak bisa jualan barang orang lain, service orang lain gak bisa gue jualan. Gue cuma bisa kerja yang sama gitu. Gue itu udah pasti 100% ambil investasi yang paling agresif yang bisa gue ambil. Balik lagi, ini bukan buat lu. Ini cara gue ngatur gaji UMR. Ya, jadi ini kalau punya ilmu kayak gue bakal ngapain. Kenapa? Karena gue dapat kestabilan dari pekerjaan gue. Gue tahu at least gue bisa makan kalau gue spendnya cuma 1,8 juta. Paham gak sih? Gue mau ngasih kalian yang realistis. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya. Mungkin gue main options, gue main derivative market.